Welcome to Grade 4. Mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan buat anak-anak sekalian. Mari kita ikuti pembelajaran demi pembelajaran. Masih bersama saya, Ibu Guru Sherly Aiba. Halo anak-anak, selamat pagi. Salam sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk pada pembelajaran tema 1 indahnya kebersamaan, subtema yang ketiga, pembelajaran baru ya, bersyukur atas keragaman, pembelajaran yang pertama. Oke, mari kita lihat pembelajaran selanjutnya. Nah, anak-anak, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kita fokus pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Ya, anak-anak mampu membaca teks tentang lompat batu di Nias, menuliskan kebudayaan unik yang ada di daerahnya, dan melakukan percobaan bunyi, pemantulan bunyi, membuat laporan dari percobaan yang telah dilakukan. Oke, let's go. Ayo kita membaca. Kita keluarkan suara kita untuk membaca bersama-sama. Indonesia kaya akan budaya dan contohnya adalah tradisi lompat batu di Nias. Seperti apa tradisi lompat batu itu? Di mana Nias itu? Nah, anak-anak tahu Nias ini ada di Provinsi Sumatera Utara. Nah, mari kita ikuti bacaannya. Keluarkan suaramu di rumah ya. Oke, kita mulai. Judulnya adalah Lompat Batu di Nias. Lompat batu khususnya di daerah Bawe, Mataluo merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak zaman dulu. Saat itu sering terjadi peperangan antar suku. Dengan melompat batu, mereka berlatih diri agar kuat dan mampu menembus benteng lawan yang cukup tinggi untuk dilompati. Seiring berkembangnya zaman, tradisi lompat batu berubah fungsinya. Saat ini tradisi tersebut digunakan sebagai upacara untuk menentukan apakah seorang pemuda di desa Bawe Motalau dapat dipandang sebagai pemuda yang telah dewasa atau belum. Untuk membuktikannya dengan cara melompati tumpukan batu yang tingginya lebih dari 2 meter. Di Pulau Nias, turis mancanegara bukan hanya menikmati alamnya saja, tetapi juga menikmati keunikan upacara lompat batu. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa di samping indahnya alam Indonesia, ternyata budaya Indonesia juga sangat disukai oleh turis, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, anak-anak, setelah kita membaca bacaan di atas, mari kita menjawab pertanyaan yang ada di slide ini. Ada 3 pertanyaan, silakan dibaca dengan baik dan dijawab. Oke, kita lanjut. Setelah kita membaca teks bacaan di atas, lompat batu, Nias, ya, kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Masih ingat ya semua? Oke. Adakah budaya yang unik di daerahmu? Jika ada, coba kamu cari tahu bagaimana ciri khas atau keunikan dari budaya tersebut. Tulislah menjadi sebuah karangan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Kalau di daerah Mem sendiri ada budaya yang unik di sana ketika mencari ikan. Jadi masyarakat berbondong-bondong menangkap ikan di pinggiran pantai. Itu tradisi yang ada di daerah Ibu Guru. Bagaimana dengan anak-anak? Coba pikirkan dan cari tahu keunikan itu dan tulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke. Mari kita belajar. Bella membaca berbagai tradisi di Indonesia, salah satunya lompat batu di Nias. Ketika membaca, Bella mendengar bunyi khas penjual bubur ayam. Bella buru-buru menghampiri itu untuk memesan bubur ayam. Bunyi itu berasal dari sendok logam yang dipukulkan ke botol kosong. Bunyi akan memantul di dalam botol
sehingga terdengar lebih nyaring. Selain merambat, bunyi juga dapat mengalami pemantulan dan penyerapan atau peredaman. Bunyi dapat memantul jika mengenai benda padat dan keras seperti dinding, batu, kayu, seng, besi, dan kaca. Bunyi dapat diserap atau diredam oleh benda yang permukaannya lunak seperti kain, busa, kapas, karet, dan karpet. Nah, anak-anak, mari kita ikuti slide berikutnya. Kita akan melakukan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Seperti yang sudah diterangkan di atas, dijelaskan di atas, ada bahan-bahannya. Ini juga bahan-bahan yang sama. Kita akan gunakan 2 tabung bekas bola bulu tangkis, jam beker, gabus, piring, kaca, potongan papan, potongan seng, kertas, dan meja. Cara kerjanya, letakkan 2 tabung bekas di atas meja dengan posisi 45 derajat. Letakkan jam beker di salah satu ujung beker, di salah satu ujung tabung. Pegang gabus agar tidak terlepas. Ketiga, gantilah media gabus dengan media lain yang disiapkan di atas piring atau kaca dan lain-lain ya. Potongan papan, potongan seng. Kemudian mintalah orang yang ada di rumahmu untuk mendekatkan telinganya di ujung tabung lainnya untuk mendengar bunyi jam. Nah, setelah kita melakukan percobaan di atas, mari kita isi tabel berikut. Apakah gabus, piring, kaca ini bunyinya kuat, lemah, atau apa? Silakan Anda menuliskan berdasarkan percobaan Anda. Kemudian kita menjawab pertanyaan di bawah ini, ada 4. Silakan dilihat di slide. Oke, mari kita lanjut. Kita melakukan percobaan tadi. Dan setelah mendapatkan hasil, mari kita buat laporan dari percobaan ini. Laporan kegiatan percobaan, nama percobaan, tujuan percobaan, semuanya ini yang ada di slide. Silakan Anda buat dan masukkan kepada guru. Oke, anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini lebih jelas ya. Kalau belum jelas, silakan bertanya kepada guru ataupun cari informasi di media-media yang bisa kita dapatkan informasi yang jelas. Terima kasih sudah menonton pembelajaran. Tetap menjaga kesehatan, jaga pakai masker, apalagi cuci tangan, jaga jarak ya, dan jaga imun, kesehatan, makan makanan yang sehat. Jaga iman kita, jangan lupa selalu berdoa untuk memohon kepada Tuhan kita dihindarkan dari bahaya corona ini, dan jangan lupa like, share, and subscribe. Ting ting. Oke, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat.